Salman, Kamis yang lalu tematik hadis. Hadis yang dibahas tentang apa? Hadis satu riwayat tentang iman. Tentang iman. Iman itu apa? Percaya kepada adanya Allah, adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya malaikat Allah, terus percaya adanya malaikat Allah, terus mempercayai takdir yang baik dan yang buruk. Terus Anissa, apalagi hadis tentang apa? Udah Salman. Satu laginya apa? Tentang Islam. Apa maksudnya? Islam itu dibangun oleh satu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, melakukan sholat, mengerjakan sholat. Merasa sebagai seorang Islam, sholat ditinggal, itu bukan Islam. Islam itu dibangun oleh termasuk mengerjakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Sholat sih sholat, tapi nggak pernah mengeluarkan zakat, timpang. Gerobak cuma rodanya satu, timpang namanya, itu Islamnya nggak sempurna. Yang keempat, haji bagi yang mampu, sholatnya rajin, zakatnya rajin, dia mampu berhaji tapi nggak berhaji, berarti Islamnya tidak sempurna. Dia mampu secara materi, duitnya banyak, ya, negara di sana aman, bisa melakukan haji, tapi dia nggak berhaji itu. Yang terakhir, puasa. Sekarang bulan Rajab, habis Rajab Syakban, Ramadan, habis Rajab Syakban. Nanti insya Allah tanggal 17 itu adalah mendekati Rajab terakhir. Berarti sebulan lagi, perkiraan di akhir Maret, minggu akhir Maret, kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, wajib harus melakukan, mengerjakan berpuasa. Aku orang Muslim tapi nggak pernah puasa. Puasa pertama doang. Pas menjelang Lebaran nggak pernah puasa. Berarti Islamnya kurang sempurna. Baik, hari ini tulis ada 4 ahli neraka dan 1 ahli surga. Karena saya sampaikan ini, saya ulang saja. Tematik hadis, ada 4 orang ahli neraka dan 1 orang ahli surga. Siapa saja Pak yang 4 orang yang ahli neraka itu dan yang 1 ahli surga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata hubbu wala bakhilu wala mannanu
wala sayyi'ul malakati wa awwalu may yadkhulul jannatal mamluku idza ata Allah wa ata'a sayyidahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang yang ahli neraka, layak masuk ke neraka. Yang pertama adalah hubbu. Apa? Siapa hubbu, Pak? Orang penipu. Nipu, doyan nipu, gemar menipu orang. Ada nggak di sini nggak? Tukang ngibul, bohong, menipu orang. Pak, kalau dia rajin sholat tapi doyan nipu gimana, Pak? Berarti sholatnya ada yang kurang sempurna. Makanya sholatnya tidak mempengaruhi hatinya, tindak tanduknya. Seharusnya ibadah itu bisa mempengaruhi tingkah lakunya menjadi baik. Muhni maaf, rajin sholatnya tapi sering nyuri sandal orang misalnya, berarti sholatnya nggak benar, kurang sempurna. Penipu, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Tuh, orang penipu, suka menipu, gemar menipu, doyan menipu orang, apalagi menipu demi keuntungan pribadi, keuntungan diri sendiri. Makanya kelihatan kalau orang ibadahnya diterima, itu insya Allah tingkah lakunya pasti baik, tidak pernah merugikan orang lain. Ngerti Anissa? Sini sah doyan rajin sholat tapi kudoyan nipu sama orang tuanya, berarti sholatnya tidak diterima tuh, jangan-jangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tulis yang kedua, ahli neraka siapa, Pak? Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhilun, orang yang bakhil, pelit, medit, punya harta banyak tapi tidak mau menolong orang yang kesusahan, tidak mau membantu orang yang kesulitan hidup. Makanya hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu firman-Nya, siapa yang menumpuk harta bendanya tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bakal dikalungkan di lehernya. Siapa itu yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Bohong-bohong. Yang pertama tadi apa? Penipu. Yang kedua bakhil, pelit, medit. Orang kalau nggak punya wajar lah, orang nggak punya nggak bisa membantu orang. Dia mampu secara ekonomi tapi tidak mau membantu orang yang kesusahan. Ini kalau yang baru datang ngomong tak kesel saya, bukannya turun, iya. Siapa lagi, Pak? Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mananun. Tulis. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mananun, ahli neraka tu la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Siapa, Pak, itu? Golongan siapa, Pak? Suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Si Nisa bantu Naila, diomongin sama teman-temannya, diungkit terus. Lu kan kebantu lu, terima kasih sama gue, misalnya begitu. Kayak nggak ikhlas,
menolong orang tapi nggak ikhlas. Harusnya menolong orang itu ikhlas dong. Tidak usah diungkit-ungkit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk orang yang sering mengungkit-ungkit kebaikannya, diomongin terus, disebut-sebut terus. Artinya apa? Amal ibadahnya tidak ikhlas. Banyak hati, kamu sholat biar dipuji sama bapakmu, ibumu. Hati-hati, itu riya namanya. Pamer. Baca Quran Aryo di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Biar mamanya, anak gue ini keren ya. Niatnya begitu, biar dipuji mamanya. Ikhlas, harus ikhlas. Gak ingin dipuji orang. Man, kalau sudah nolong temennya jangan suka ungkit. Kasih uang 10.000 nganter cukur, diomongin lagi. Si Putra kesel gue diajak si Satria, suruh nungguin cukur, potong rambut. Kata Satria, lu kan gue kasih 10.000 lu. Jeban. Nganter temennya kayak nggak ikhlas gitu, padahal temennya sudah ngasih 10.000. Nggak boleh dungkit-dungkit. Kalau sudah mau nganter temennya, sudah ikhlas. Sesuatu yang baik tidak usah disebut-sebut lagi. Sandra pernah nggak makan sate? Keluar tai, inget-inget enggak? Tai ada satenya enggak nih? Satenya ada enggak nih? Keluar lagi enggak? Makan lagi ya Allah. Artinya apa? Kalau berbuat baik, kalau sudah dikerjakan, sudah kayak buang kotoran saja, nggak usah diinget-inget. Udah, biarin di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita minta sama Allah di akhirat. Makanya ada cerita, ada orang kaya raya. Ditanya sama orang, Pak Haji, iya. Pak Haji, hartanya banyak, iya. Nggak dibawa mati Pak Haji? Enggak. Kata Pak Haji, saya mau dibawa mati, harta saya. Pak Haji, nggak boleh Pak Haji, orang mati kan cuma pakai kain kafan Pak Haji. Enggak, saya mau bawa harta saya. Lah Pak Haji gimana sih, kan udah tahu orang meninggal cuma pakai kain kafan Pak Haji. Enggak, saya mau dibawa semuanya. Maksud Pak Haji gimana? Saya ingin harta yang saya punya, saya titipin ke anak yatim, saya titipin ke orang miskin. Nanti setelah saya mati, saya ambil lagi di hadapan Allah. Ya Allah, harta yang saya titipkan ya Allah, saya minta dibalikin lagi. Dalam bentuk apa? Pahala. Oh gitu Pak Haji. Iya, itu artinya harta dibawa mati. Makanya kalau kalian nih ya, saya doain mudah-mudahan kalian jadi orang sukses kaya raya, tapi dermawan. Jangan pelit. Bantu anak yatim, orang miskin, duafa. Yakinlah ini diantara kalian itu, insya Allah ada yang jadi orang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan pelit. Ya, jangan buat ngungkit, yo, apalagi buka aib orang. Hei, lu kan pelit, gak boleh. Itu namanya buka aib orang. Ya pelit. Si Salman pelit, omongin terus sama si Aryo. Gak boleh, itu buka aib. Apa yang pelit ya? Siapapun kata Rasulullah yang menutupi aib temennya,
saudaranya keburukannya ditutup-tutupin, Allah akan tutup itu aibmu di akhirat nanti. Terus apa lagi Pak? Yang termasuk 4 ahli nar, yang keempat kata Rasulullah, pemimpin yang buruk, yang jahat kepada rakyatnya, berbuat zalim kepada rakyatnya, berbuat curang. Pemimpin, contoh Aryo punya adik, adiknya dicurangin terus, dibohongin terus. Contoh. Tahu orang dari saya, secara saya kan. Ya ahli nar, amin. Omongan itu doa ya, biarin aja. Omongan terus, doa. Hati-hati, jangan ngomong yang buruk-buruk. Kalau saya punya adik gimana Pak? Cari adik lah, nemu kayak cari di mana, di jalan apa. Yang terakhir, siapa Pak yang ahli surga itu Pak? Satu orang yang ahli surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang taat kepada Allah dan kepada tuannya. Taat, kalian harus taat sama orang tua. Walaupun kalian rajin sholat, tapi sama orang tua berani, aduh, hilang tuh kebaikanmu. Yuk. Apaan sih Pak? Mulu dong. Ya. Apa sih Bapak ngomong apa? Tidak boleh melawan sama orang tua. Percuma kalau kalian ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, tapi sama orang tua berani durhaka sama orang tuanya. Orang tua. Subhanallah min. Satu yang ahli surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang taat pada perintah-perintah Allah, menjalankan semua yang Allah perintah, menjauhi semua yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua ya, wabil khusus siswa-siswi SMP 1908 dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang Allah jadikan yang termasuk satu ahli surga. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.